Terima kasih, operator tadi terdengar ya suaranya. Ternyata merdu loh operator kita ini nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan, jadi malam hari ini konsepnya kita adalah basic training, di mana kita bisa mempelajari lebih dalam lagi tentunya terkait bagaimana sih caranya setting aplikasi di Royal Q ini, kemudian kita juga akan belajar klasifikasi dari koin-koin kripto, dan masih banyak lagi tentunya Pak Santoso nanti akan share kepada kita semua. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Bapak Santoso, V6 Indonesia. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Halo Pak Santoso. Halo, selamat malam, Mbak Isti. Waduh, Pak Santoso setiap hari kayaknya seger terus nih kayaknya nih Pak. Seger Siap. ya, karena income-nya udah luar biasa banget teman-teman, saya sampai merinding loh. Oke Pak Santoso, ini sudah ada 550 orang Pak yang sudah hadir malam hari ini, spesial pengen belajar banyak dari Bapak terkait basic training. Silakan Pak Santoso, dimulai saja Pak. Oke, terima kasih Mbak Istia. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang baru pertama kali hadir di basic training, salam kenal ya. Saya Santoso dari Kota Bengkulu. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar sama-sama bagaimana setelah kita memahami apa itu Royal Key, selanjutnya apa yang perlu kita ketahui lagi terkait Royal Key dan sistem bisnisnya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di Basic Training Royal Key Indonesia, di mana acara ini diselenggarakan itu setiap hari Jumat ya, jadi 1 minggu sekali, khusus teman-teman yang member baru ya, member lama juga boleh, tapi ini sebenarnya materi ini khusus untuk member baru seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman semuanya selamat bergabung ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Royal Key ya, 1 hari ini, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, 1 minggu kemarin, selamat bergabung. Saya ucapkan juga selamat kepada V2 yang sudah mencapai V2. Teman-teman V2 banyak sekali ya, 1 minggu ini banyak sekali yang sudah mencapai V2. Selamat juga kepada V3 ya. Mungkin sudah berapa ya, mungkin ada 20 ya mungkin minggu ini V3 kita yang mencapai V3. V3 adalah peringkat aman pertama teman-teman di V3. Kenapa? Di V3 itu income-nya tidak kurang dari 50 sampai 500 US. Seperti saya dulu ketika masih di V3 rata-rata income saya 50 sampai 500 US. Oke, dan teman-teman selain ada V3 juga saya ucapkan selamat kepada V4 Royal Key Indonesia, kepada Ibu Caca Devi ya, ini dari Tangerang, Ibu Citra Ruli dari Jakarta, Bapak Koko Cuan ya, Bapak Zen dari Bogor, ada Ibu Amanda dari Tangerang, terus ada Pak Novan Avila dari Pontianak kalau nggak salah ya. Terus ada Bapak Rinaldi dari Tangerang ya. Selamat teman-teman yang sudah mencapai V4. Ini adalah titik aman kedua di mana income kita sudah mulai stabil teman-teman. Kalau di V3 income kita itu masih kadang naik turun ya. Tapi kalau di V4 itu biasanya sudah stabil ya. Tidak kurang dari 500 sampai 1000 US. Seharusnya seperti itu. 500 sampai 1000 US berarti sudah 7 juta satu hari teman-teman ya, teman-teman kita yang V4. Oke, parameternya seperti itu. Oke, selamat juga kepada teman-teman kita yang luar biasa yang sudah mencapai V5 ya, Bapak Chris Bill dari Tangerang, Bapak Velio Wijoyo ya. Satu langkah lagi teman-teman juga akan mendapatkan hak global dividend dari Royal Key internasional. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Silakan Mas Riko. Ya. Pada malam hari ini kita coba mau belajar teman-teman apa itu beberapa materi yang perlu saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, tambahan untuk kita semuanya untuk bisa memahami apa itu Royal Key, apa itu crypto trading ya, seperti itu.
Oke, teman-teman, materi yang pertama kita akan bahas apa itu trading komoditi. Ya, next Mas Riko. Trading komoditi, teman-teman. Oke, trading komoditi. Jadi apa itu trading komoditi? Ya, di luaran sana orang melakukan perdagangan komoditi real, teman-teman ya. Orang bisa melakukan perdagangan di industri perkebunan, di industri pertanian, ada juga orang yang melakukan aktivitas perdagangan di industri pertambangan. Ya, artinya mereka teman-teman yang di luaran sana itu melakukan perdagangan real, ya, barangnya ada. Oke, nah apa yang disebut dengan trading Bitcoin ataupun kripto? Apakah ini mirip? Oke, teman-teman, untuk bisa mendapatkan keuntungan ya dari sebuah perdagangan komoditi, tentunya mereka bisa mendapatkan keuntungan itu dari beberapa bukan cara, tapi ada beberapa sifat di mana Wah, sepertinya ada gangguan sinyal ya dari dari beratnya. Pak Santoso. Halo Pak Santoso, ya udah balik Ya, lagi. Tadi ada gangguan oke, sinyal ya Pak? oke, Oke, silakan iya, iya, dilanjut Pak. oke, oke. Nah, mereka yang melakukan perdagangan di luar sana itu teman-teman, dia pendekatan keuntungannya itu dari beratnya atau jumlahnya atau volumenya, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya 1 kilo mendapatkan keuntungan 1.000, kalau saya menjual 1 ton berarti untung saya 1 juta. Oke. Nah, karena kita berada di sebuah komoditi, ya, kripto, ya. Kenapa kripto kok disebut sebagai komoditi, teman-teman? Karena Bapepti sendiri juga sudah mengatur bahwasanya kripto, Bitcoin dan kripto aset yang lainnya itu sebagai komoditi digital. Artinya kalau digital itu tidak ada fisiknya, teman-teman. Oke, karena ini digital, maka pendekatan untuk mendapatkan keuntungan itu dari jumlah. Nggak mungkin kita bisa menimbang, ya, menimbang Bitcoin. Misalnya, Pak, saya boleh dong beli 1 kilo Bitcoin, kan nggak ada, teman-teman. Ya, 1 kilo Doge kan nggak ada. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan itu dari jumlahnya. Kalau 1 Bitcoin saya untung 1.000, kalau saya punya 1.000 Bitcoin berarti, dan ketika saya jual, maka untung saya 1 juta. Oke, seperti itu. Kalau 1 Doge untungnya 1.000, kalau saya punya 1.000 Doge berarti untungnya 1 juta. Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan itu dari jumlahnya. Artinya teman-teman, kenapa materi pada malam hari ini kita awali dengan trading komoditi, karena pendekatan trading kripto dengan trading komoditi ya itu benar-benar sama. Oke, seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum materi yang lain teman-teman, ini bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengenal dunia kripto ya teman-teman. Kenapa kok ini pendekatannya sebagai komoditi? Kenapa si Bitcoin dan kripto yang lain ya itu kok pendekatannya seperti komoditi, teman-teman? Oke, karena seperti ini teman. Kripto ataupun Bitcoin itu diciptakan itu seperti rumus penciptaan emas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita bisa mendapatkan emas. Oke, sebelum cara mendapatkan emas, bagaimana sebenarnya emas itu tercipta? Oke, emas tercipta itu teman-teman itu hanya 1 kali diciptakan, beda dengan penciptaan batu bara ya, ataupun komoditi yang lain. Ya, kalau batu bara itu setelah pengendapan ribuan jutaan tahun maka dia akan muncul batu bara baru. Tetapi emas tidak, teman-teman. Emas itu sekali diciptakan sekali dan dia tidak bisa ditambah lagi dan tidak bisa dikurang lagi. Makanya harga emas selalu naik setiap waktu selalu naik. Makanya tidak ada inflasi di emas. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kripto, sistem penciptaan itu mengikuti rumusan penciptaan emas. Di mana sekali diciptakan maka si penciptanya tadi tidak bisa menambah atau bisa mengurang. Artinya ini pendekatannya memang benar-benar seperti komoditi real, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bagaimana cara mendapatkan emas?
Mungkin kalau Mas Riko saya tanya, gimana Mas Riko cara dapetin emas? Ya, sebenarnya ada dua teman-teman. Tapi ada teman-teman yang lain juga bilang, saya bisa minta emas ke orang ya kan, atau saya bisa nyuri emas ya. Ya kita kesampingkan yang dua ini teman-teman ya. Tapi intinya untuk kita bisa mendapatkan emas ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa, kalau saya nggak mau beli emas, berarti saya harus nambang emas. Oke, itu tanpa harus membeli emas, saya bisa mendapatkan emas dengan cara menambang emas. Tentunya saya harus menyiapkan infrastruktur alat tambangnya. Tapi benar-benar saya tidak membeli emas, tapi saya bisa dapat emas. Oke, tapi kalau saya tidak mau menambang, adakah cara lain? Ada teman-teman. Kita tinggal pergi ke pasar, kita beli emas. Sama di kripto juga seperti itu teman-teman. Cara untuk mendapatkan kripto itu ada dua. Yang pertama menambang. Ya, siapkan perangkat khusus ya, seperti Mas Denny yang dari Bandung itu biasa nambang kripto. Nah, belajar sama Mas Denny kalau mau nambang kayak gitu ya. Oke. Itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk menambang, tanpa membeli kripto kita bisa dapatkan kripto. Tanpa membeli Bitcoin kita bisa mendapatkan Bitcoin. Oke, sama ya dengan Mas tadi. Oke. Tapi kalau kita tidak mau seperti itu, ya sudah kita tinggal pergi ke marketnya saja, kita beli Bitcoin ataupun kita beli kripto. Oke, ini artinya teman-teman, kenapa materi ini di awal? Karena biar kita sama-sama mengerti ya, sebelum kita melakukan trading, apa yang kita mau tradingkan ini ya. Berarti kita sekarang sudah bersepakat bahwasanya kita sedang melakukan trading komoditi ya, seperti sifat-sifat trading di barang real seperti itu. Next Mas Riko. Logik kerja. Nah, teman-teman, karena ini trading spot ya, spot trading barang, maka sebenarnya logik kerjanya cukup sederhana. Oke, logik kerjanya cukup sederhana teman-teman. Oke, next Mas Riko. Di next saja. Oke. Bagaimana sebenarnya ini kan materi ini teman-teman setiap Zoom kan sudah disampaikan ya teman-teman. Ini mengingatkan lagi. Contoh teman-teman kita memiliki modal 10 juta. Oke, 10 juta ini kita coba mau trading BNB misalnya ya. BNB token ya, misalnya seperti itu, modal 10 juta. Apakah 10 juta ini kita bisa belikan BNB semuanya? Bisa teman-teman, karena itu uang kita sendiri. Ya mau beli BNB 10 juta langsung boleh. Tapi sebenarnya kalau kita membeli dengan semua uang kita ke salah satu digital asset itu sebenarnya konsepnya bukan trading, tapi gambling teman-teman. Oke, nah konsep trading ya, ketika kita menggunakan fitur robot royalty seperti apa? Ketika kita memiliki uang 10 juta, maka kita misalnya harga BNB 1 juta. Maka kita beli 1 juta. Ya, dapat 1 BNB, teman-teman. Harapannya harga BNB naik, teman-teman. Tetapi malah turun. Ya, misalnya contoh harga BNB turun jadi 800.000. Oke, karena kita masih punya uang 9 juta modal kita, maka kita beli BNB lagi. 1 juta lagi kita beli. Karena harga BNB sudah 800.000, maka kita mendapatkan 1,2 BNB jumlahnya. Oke, materi yang pertama nyambung ya teman-teman ya. Jumlahnya akan bertambah, biarpun kita pembeliannya sama, 1,2 BNB sekarang kita dapat. Ternyata harga BNB bukan malah naik, teman-teman, malah turun lagi. Jadi 500.000. Karena kita punya modal masih 8 juta, maka kita beli lagi BNB, tapi bukan 1 juta. Ya, tapi digandakan 2 kali. Kita melakukan pembelian 2 juta. Ya, karena harga BNB 500.000, maka kita bisa mendapatkan BNB-nya berapa? 4 BNB. Sekarang kita memiliki 6,2 BNB. Ya, teman-teman seperti itu. Dan total pembelian kita sudah 4 juta. Sisa modal kita masih ada 6 juta. Oke, teman-teman. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya, di kenaikan harga BNB berapakah kita akan profit? Ya, seperti itu. Dari 500.000. Oke, kalau misalnya kita simulasikan harga BNB dari 500.000 naik ke 670, maka kita memiliki 6,2 BNB dikali 670, maka hasilnya 4.154.000. Oke, teman-teman. Dan kita masih memiliki modal berapa tadi? 6 juta. Berarti 6 juta ditambah 4.154.000 sama dengan 10.154.000. Oke, modal kita berapa tadi? Modal kita 10 juta dan uang kita sekarang sudah menjadi 10.154.000. Artinya kita sudah untung 154.000. Dan di saat itu juga teman-teman, ya, kalau misalnya ini dilakukan dengan royalty, maka dia langsung dalam waktu 1-3 detik ya, maka dia langsung melakukan pembelian BNB lagi di harga 670. Berapa pembeliannya? 1 juta lagi. Nah,
dia start dari 670, tergantung nanti dari 670 harga BNB naik ataupun turun. Kalau ceritanya harga BNB masih turun, maka cerita ini akan berulang, ya, averaging ke bawahnya akan berulang, ya. Jadi logik kerja dari Royal Key sebenarnya seperti ini, teman-teman. Oke, makanya sering saya sampaikan bahwasanya Royal Key adalah hanya sebuah fitur, hanya sebuah tools, hanya sebuah remote, hanya sebuah kalkulator. Royal Key hanya sebuah robotik yang, ya, yang tugas dia adalah membaca. Jadi setelah pembelian pertama, robot dia akan ngebaca apa yang dibaca, laba rugi dari posisi dagang kita. Kalau dia membaca laba, maka dia akan melakukan take profit. Kalau dia posisinya membaca rugi, maka dia lakukan pembelian lagi. Ya, jadi sesederhana itulah sebenarnya robot Royal Key, teman-teman. Oke, next Mas Riko. Nah, kita lanjut ke beberapa fitur ya teman-teman yang berada di Royal Key. Oke, ini fitur-fitur penting teman-teman. Sebenarnya dari Royal Key teman-teman yang masih baru, ya, apalagi yang baru hari ini bergabung ya teman-teman, banyak fitur yang di depan yang teman-teman harus ketahui, ya, dari fitur setting, dari cara ngerubah, cara ngebuat pin, ya, pin transaksi, terus bagaimana ngelihat hasil trading kita itu ada di menu apa, ya kan, terus kita itu trading koin tadi itu profitnya berapa persen sebenarnya, terus berapa USD, seperti itu semuanya teman-teman nanti bisa tanyakan dengan tim leadernya dan V2 V3-nya terdekat ya teman-teman. Seperti itu. Terus misalnya banyak fitur-fitur yang di depan yang malam hari ini kita tidak bahas ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman silahkan konsultasikan dengan tim V2, tim leader dan V3-nya. Oke. Yang pertama, ini di menu bed setting ya teman-teman, ya. Di menu bed setting ketika kita mau trading di menggunakan robot Royal Key, yang pertama kita lihat dulu fitur one shot. Oke. Coba Mas Riko dibesarkan. Oke, one shot ini apa teman-teman? Ini bagi teman-teman yang baru ya, yang baru pertama kali join 1-2 hari, 1 minggu ini, fitur one shot ini di mana ketika ini diaktifkan, maka ya, maka ibaratnya kita hanya melakukan profit 1 kali. Jadi ketika robot sudah profit, maka robot akan berhenti, tidak akan trading lagi. Ya, ketika fitur ini diaktifkan, one shot seperti itu. Oke. Terus ada sebelahnya ada fitur sell, ya, fitur jual. Oke. Fitur jual ini teman-teman, ini sebenarnya karena Royal Key tidak diberikan perintah untuk melakukan cut loss, ya, artinya jual rugi itu tidak ada. Tetapi fitur Royal Key disediakan untuk kita sebagai manusianya, kita bisa melakukan cut loss melalui fitur sell ataupun jual ini, ya. Tetapi tidak disarankan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita trading komoditi, ya. Kalau kita mau menunggu pasti akan tersentuh lagi harganya. Seperti itu. Oke. Nah, fitur sell ini teman-teman, kita bisa juga kita gunakan ketika misalnya kita sudah ambil take profit 1,3 dan posisi dagang trading kita sudah menyentuh 1%, artinya belum 1,3, tapi kita bisa lakukan penjualan dan penjualan profit 1% kayak gitu. Ya, itu bisa kita lakukan dengan fitur ini. Terus fitur buy, ya, itu fitur pembelian teman-teman. Artinya kita juga diberi, ya, kita manusia diberi akses untuk bagaimana kita bisa melakukan pembelian di luar robot yang sudah kita tentukan. Nah, ini menariknya dari Royal Key teman-teman, ya, aplikasinya. Oke, terus selanjutnya di sana ada fitur margin call. Oke. Nah, fitur margin call ini teman-teman, oke, dibesarin Mas Riko. Oke. Margin call ini ketika kita aktifkan, maka nanti di sebelah ada layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Itu maka itu layar itu tidak berfungsi, ya. Kayak mobil dicopot remnya, ya. Yang ya seperti itu. Yang layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5 itu tidak berfungsi kalau fitur stop margin call-nya tadi diaktifkan. Oke, seperti itu. Oke. Terus lanjut ke strategi mode. Nah, strategi mode ini teman-teman bagaimana kita memisahkan layer, ya, karena nanti Royal Key
memiliki sistem grid trading ya teman-teman. Nah itu strategi mode nanti akan kita bahas di belakang. Oke lanjut kita bahas. Oke yang di margin call limit. Margin call limit itu kalau settingan developer itu 7 ya teman-teman. Itu 7. Oke. Dan kita bisa ganti ya teman-teman. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita berapa layer penurunan yang akan kita siapkan seperti itu. Tapi developer menyiapkannya 7. Oke. Nah, itu 7 itu teman-teman kita bisa ganti. Oke, seperti itu. Terus apa itu take profit ratio? Take profit ratio ini adalah profit yang kita inginkan teman-teman ya. Minimal itu 1%. Jadi royalty tidak bisa disetting profit di bawah 1%. Ya, kalau 2%, 3%, 5%, 10% di atasnya bisa. Tapi kalau di bawah 1% tidak bisa. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya di bawah ada take profit callback ya teman-teman. Ada 0,3%. Itu artinya apa? Ketika posisi dagang kita sudah menyentuh ya, sudah menyentuh alarmnya, itu sudah menyentuh posisinya 1,3%, tetapi robot belum melakukan penjualan, ya belum melakukan take profit. Kapan dia melakukan take profit? Ketika dia turun sedikit 0,3. Oke, baru robot melakukan penjualan dan profitnya berapa? Profitnya 1%, karena 1,3 dikurang 0,3 1%. Oke, masuk ke kita berapa? Dikurang 20% bagi hasil dengan royalty, dikurang lagi fee trading dari Binance, maka yang masuk biasanya 0,6 sampai 0,7%. Ya, seperti itu. Kalau settingannya ini kita terapkan. Oke. Terus selanjutnya ketika margin konfigurasi kita klik teman-teman, oke, maka dia akan pergi ke layar sebelahnya. Oke, nah di sini. Ini artinya tadi kita sudah siapkan 7 layer, maka ini adalah fitur yang default dari royalty ya teman-teman. Oke, jadi ketika dia dari open pembelian pertama dia turun 3,5%, maka robot akan melakukan pembelian 2 kali. Ya, ketika harga turun lagi 4%, jadi sudah turun 3,5%, oke, dia turun lagi 4%, maka dia akan beli 4 kali. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah teman-teman ya. Beli 8 kali, beli 16 kali. Ini adalah default pengaturan dari royalty ketika kita belum merubahnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sebelahnya Mas Riko, buy in callback. Oke, buy in callback 0,5 ya. Ini semuanya bawaan dari developer ya teman-teman, 0,5. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau untuk mendapatkan profit butuh turun 0,3, oke, yang di atas take profit callback. Nah, kalau buy in callback ini kebalikannya. Robot akan melakukan pembelian, ya, seharusnya dia akan beli 2 kali pada saat turun 3,5%, tetapi robot belum melakukan pembelian. Kapan dia melakukan pembelian? Ketika dia naik 0,5. Berarti ketika dia turun, ya, nyentuh 3,5%, seharusnya dia beli 2 kali, tetapi dia belum beli teman-teman. Maka dia akan beli ketika dia harus naik dulu 0,5. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kalau misalnya harga turun 3,5%, tetapi dia belum naik, dia turun lagi sampai menyentuh 4%, ya. Dan ketika dia sudah menyentuh berarti 4% ditambah 3,5 berarti sudah 7,5% ya. 7,5% baru naik 0,5, maka kita robot baru melakukan pemanggilan yang pertama, bukan yang 4 kali ya, tapi pembelian yang layer pertama yaitu beli 2 kali seperti itu. Oke, jadi kebalikannya dari yang atas ya teman-teman. Jadi artinya apa fitur ini teman-teman, buy in callback ini ditujukan agar supaya kita bisa mendapatkan harga lebih bawah lagi seperti itu. Kalau take profit callback yang di atas 0,3 tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan profit lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita posisinya sudah 1,3%, tetapi dia belum turun 0,3 dan masih naik terus, ya, misalnya naik sampai 2%, baru turun 0,3, maka profit kita 1,7%. Ya, padahal kita settingnya hanya 1,3. Itulah fungsinya dari take profit callback dan buy in callback. Ya, jadi kebalikannya saja. Ketika dia naik profit, dia butuh turun.
Kalau untuk averaging pembelian ke bawah, dia setelah turun, dia butuh naik sedikit baru dia beli. Oke, seperti itu. Oke, terus selanjutnya distribusi, take profit, alokasi. Nah, ini teman-teman, ini adalah kalau kita klik, maka dia akan masuk ke data subposisi 5. Ya, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Oke. Dan dia memiliki profit yang kita inginkan, kita bisa setting lagi 1,3, 1,2, itu kita bisa rubah juga. Artinya apa teman-teman? Royal Key memiliki fitur grid trading. Ketika harga sudah turun di layar 1, layar kedua, layar ketiga, layar keempat, dia masih turun lagi, maka ketika dia nyentuh layar kelima, itu dianggapnya adalah sebagai open posisi baru. Ya, jadi layar 1, 2, 3, 4 itu masih floating, ya masih menggantung floating. Tetapi ketika dia masuk ke layar kelima, maka dia dianggap sebagai open posisi baru. Jadi kayak trading baru, kayak open baru kayak gitu. Ya, dia berdiri sendiri, teman-teman. Oke, tetapi kalau misalnya nyentuh layar kelima harga belum naik, ya belum naik dari saat pembelian belum naik 1,3, tetapi malah turun, berarti dia turun ke layar ke-6. Oke, maka itu juga open posisi baru lagi. Oke, dia belum naik lagi, ya. Ternyata harga masih turun lagi, ya. Layar ke-7, maka itu disebut sebagai open posisi baru lagi. Berarti yang 1, 2, 3, 4 masih menggantung, masih floating, 5 masih floating, 6 masih floating, 7 ada kemungkinan dia profit, harga naik sedikit sudah profit, ya. Seperti itu. Kenapa? Kalau ini sampai layar 7 aja, ini kalau dihitung sudah di atas 30% penurunannya. 3, 4, 4,5, 5,2, 8, ya, sampai di bawahnya layar ke-7 itu sekitar di atas 30% penurunan. Oke. Tetapi teman-teman, grid trading ini ya, kita bisa dapatkan kalau kita geser Mas Riko, kalau kita mengaktifkan fitur sub-bin modenya, teman-teman. Oke, nah, sub-bin oke. Oke, Mas Riko ingatin saya. Oke, take profit callback. Nah, untuk di layar 5, 6, 7 ya, kita bisa atur juga sub take profit callback, artinya ini hanya untuk berlaku untuk di layar 5, 6, 7, layar 5 ke atas. Ya, teman-teman. Kalau kita isi 0,3, maka fungsinya seperti yang tadi 0,3 yang take profit callback yang 0,3 juga. Ya, seperti itu. Ketika dia sudah tersentuh 1,3, maka dia butuh turun 0,3. Berarti profitnya 1%. Ya, tetapi itu difungsikan untuk layar 5, 6, 7 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke. Untuk layar 1, 2, 3, 4 itu di atas. Ya, di atas Mas Riko. Di bawahnya lagi. Take profit callback. Nah, itu untuk layer 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk layer khusus 5, berdiri sendiri, 6, 7, 8, itu yang di bawah, sub position take profit callback. Ya, artinya ketika profit dia butuh turun 0,3. Artinya itu ya, tetapi di layer 5 dan selanjutnya. Oke. Nah, fitur ini teman-teman, grid trading ini ya, ini akan kita bisa ikuti kalau kita melakukan pengaktifan di modenya, oke, di strategi modenya teman-teman ya. Oke, nah strategi mode ini, menu ini kalau teman-teman klik ya yang di pertama Mas Riko, yang pertama ketika kita klik nah ini di strategi mode, oke, strategi mode ini, maka dia akan teman-teman akan dihadapkan ke layar yang seperti itu. Oke, nah kalau teman-teman ada 3 pilihan ya teman-teman. Kalau teman-teman centang yang di atas, maka ini layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah satu kesatuan dan kita tidak mengaktifkan grid trading. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke bawah itu adalah satu kesatuan layar, satu kesatuan averaging. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita aktifkan yang nomor 2, ya itu satu kesatuan, benar. Itu tidak dipisah. Oke. Tetapi kalau kita aktifkan yang subin mode, maka itu dipisah ya. 1, 2, 3, 4 itu satu kesatuan layer, 5 berdiri sendiri, 6 berdiri sendiri, 7 berdiri sendiri, 8 berdiri sendiri, oke. Dan
kita masih bisa mendapatkan profit, tetapi kita tidak diberi laporan di revenue detail. Ya, seperti itu. Oke. Tetapi kalau kita misalnya aktifkan yang paling bawah, oke, paling bawah Subbin yang real time settlement ya, real time settlement, maka maka teman-teman kita itu kita mengaktifkan grid trading dan kita diberi laporan di revenue detailnya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya biasanya menggunakan yang nomor 3 ya teman-teman. Kalau yang nomor 2 itu kita tidak diberi laporan, tetapi kita mendapatkan 100% trading kita, royalti tidak ambil bagian, dan sama aja kita tidak memberikan kesempatan sponsor kita tidak ada sharing profit ya. Jadi itu jangan dilakukan ya teman-teman, karena kita berada di royalty. Kalau kita tidak diinformasikan sama teman kita, dari mana kita bisa lahir di royalty ya teman-teman. Yang nomor 2 saran saya untuk tidak diaktifkan, jadi diaktifkan yang nomor 3 seperti itu. Oke, lanjut Mas Riko. Oke, selanjutnya adalah setelah kita bisa memahami setting trading, teman-teman, harapannya teman-teman yang baru pertama kali bergabung di royalty ya, baik 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, harapannya yang saya sharingkan tadi teman-teman untuk bisa diulas lagi dengan tim sponsornya ya, untuk didiskusikan lagi dengan tim leadernya, dengan V2 V3-nya ketika teman-teman belum bisa mengambil maksud dari materi malam hari ini ya teman-teman. Teman-teman belajar lagi. Kenapa? Ketika kita baru di royalty, tentunya setting trading minimal kita mengetahui, oh apa artinya ini, oh apa artinya ini, oh apa artinya ini, earning callback dan lainnya. Ya teman-teman, fokus belajar 1 minggu. Ya, saya kira ini cukup sederhana ya dan gampang sekali untuk dipelajari. Oke, artinya teman-teman harus menguasai produk knowledge dari royalty itu sendiri. Oke, setelah kita batch setting menguasai teman-teman, selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui bagaimana kita bisa memilih ya, memilah-milah karakteristik kripto ya, seperti itu. Oke. Yang pertama ada istilahnya kripto induk ya, teman-teman. Kripto induk ini adalah kripto yang memang sudah lama ya, contoh Bitcoin. Bitcoin lahir di tahun 2009 ya teman-teman. Ya, pertama kali kripto ada itu ya Bitcoin ya teman-teman. Tahun 2009 ya. Transaksi pertama Bitcoin adalah tanggal 10 Mei ya 2010 ya, 10.000 Bitcoin dibelikan Pitja. Nggak perlu kita bahas ya teman-teman. Intinya adalah koin Indo. Koin India adalah koin-koin inti ya, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, SRP, BCH ini harpoknya dari Bitcoin. Ada lagi Tron ya, TRX ya, TRX kayak gitu, itu masuk juga koin induk ya teman-teman. Oke. Nah, di luar koin induk ada altcoin ya. Altcoin ini teman-teman, ini setelah koin-koin induk bermunculan maka dia juga mulai ikut bermunculan altcoin ya. Ini umurnya juga sudah di atas 5 tahun ya. Kayak Dash, Dot, ada BNB juga pemiliknya Binance sendiri ya. Ada Dots, ada iOS, ada ETC, Ethereum Classic ini harpoknya dari ETH ya. Harpoknya dari ETH. Oke, ada iOS, IOTA, ada Neo ya. Ada BTT ini punyanya si Justin juga ya. Dia punya Sun, punya BTT, punya TRX ya, seperti itu. Ada SLM. Nah, ini adalah altcoin yang memang sudah ada di fitur tradingnya di royalty ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah altcoin. Oke, selebihnya itu adalah koin-koin baru ya, teman-teman. Kenapa kita memilah-milah ini, teman-teman? Karena setiap karakteristik koin induk, altcoin dan koin baru dia memiliki karakteristik fluktuatif yang berbeda-beda. Ya kayak saham kayak itu. Saham blue chip itu lebih anteng, yang saham baru lebih kayak gitu ya, yang teman-teman biasa main saham kayak gitu ya. Nah, di kripto juga seperti itu. Ya, yang induk dia fluktuatifnya lebih tidak tajam, altcoin sedikit tajam, yang koin baru itu bisa tajam kayak gitu. Nah, ini bisa untuk jadi acuan teman-teman nanti untuk bisa memilih koin itu sendiri. Oke.
untuk melakukan trading ya, seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting kemarin 3 hari kemarin ya, harga cukup dalam ya, cukup dalam. Tetapi ketika kita melakukan money management, floatingnya masih tahap wajar ya teman-teman. Kalau kita tidak melakukan kemarin, melakukan money management 3-5%, maka floatingnya masih gantungnya masih dalam ya. Tetapi kalau kita melakukan 3-5%, maka sekarang masih floating tetapi sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser mendekati floatingnya, mendekati floating 3, floating 5, floating 0 kayak gitu ya. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Oke, money management trading dan distribusi pemilihan koin. Oke, ini kalau misalnya kita melakukan trading royal key benar-benar kita sendiri ya teman-teman. Kita tidak melakukan, tidak mengikuti copy trading. Ya, artinya ini kita benar-benar melakukan trading sendiri seperti itu. Oke, yang pertama adalah yang paling penting adalah money management teman-teman. Money management di royal key ya, itu kita biasanya jadi royal key sendiri itu dia tidak memberikan acuan untuk money management. Jadi ketika kami pun ikut royal key itu tidak ada panduan dari aplikasi untuk melakukan money management. Makanya dari awal saya sendiri pernah melakukan trading 50% dari modal. Floating ya. 20% dari modal, floating juga. 10% dari modal, floating juga. 3-5% dari modal. Masih pernah floating ketika kondisinya marketnya terlalu dalam, tetapi floatingnya tidak terlalu parah ya. Masih dalam batas toleran seperti itu. Oke. Contohnya money management seperti apa teman-teman? Kalau kita modal 1.000 ya, maka tinggal dikali 3-5%-nya. Kalau dikali 5% berarti 50 USDT. Ya, itu yang akan kita bergunakan untuk melakukan pembelian koin, entry koin ya, 50 USDT tadi. Kalau kita mau ngambil 5 koin berarti satu koin 10. 10 10 10 10 10 totalnya 50 USDT. Total modal berapa tadi? 1.000 USDT ya. Kalau kita modalnya 10.000, kita bisa lakukan money management 5% berarti 500 USDT. Kita bisa ngambil berapa koin? Bisa ngambil 5 koin boleh, 100 USDT, 100 100 100 100 atau kita bisa ngambil 10 koin ya 50 50 50 50 50 totalnya 500 USDT. Artinya 500. 95% ya itu kita persiapkan untuk averaging tadi ya, yang layer 1 2 3 4 tadi seperti itu. Oke. Itu teman-teman ya. Setelah kita melakukan money management, langkah selanjutnya adalah kita sudah mengetahui ini misalnya 10.000, 5%-nya adalah $500. Oke, kembalikan lagi Mas Riko. Kalau misalnya kita modal 10.000 ya, 10.000 US, 5%-nya adalah $500, maka $500 tadi teman-teman itu usahakan itu didistribusikan ke 3 karakteristik kripto yang tadi. Yang pertama, ya koin induk berapa, altcoin berapa, koin baru berapa. Ya, seperti itu. Oke, koin induk. Misalnya kalau 10.000 berarti 500, misalnya koin induknya ambil 200 kayak gitu. Ya, 200 bisa kalau ngambil 50 berarti bisa 4 koin, ya. Terus altcoinnya misalnya ngambil 200 juga. Berarti bisa ngambil 4 koin juga kalau pakai 50 entry-nya. Terus koin baru misalnya ambil 100, berarti kita ambil 2. Total yang kita ambil adalah 10 koin, tapi kita sebarkan ke 3 jenis kripto ya, seperti itu. Oke, next Mas Riko. Next, lanjut. Oke. Tentunya teman-teman kita bisa bedakan juga karena kita sudah mengetahui ya 3 karakteristik kripto tadi ya, yang fluktuatif, yang tidak terlalu fluktuatif, ya kan, yang begitu tajam, maka kita juga bisa sesuaikan settingannya. Kenapa teman-teman? Ini benar-benar royal key adalah tidak seperti robot di luaran sana teman-teman ya. Ketika kita ikut ya membeli robot di luaran sana, itu benar-benar kita kayak nasib kita diserahkan sama robot ya, dan kita tidak bisa menuangkan analisa dan pikiran kita ke robot. Itu tidak bisa kalau robot di luaran sana teman-teman ya, karena yang men-setting satu orang ya,
seperti itu. Makanya robot di luaran kalau profit bisa sama semuanya. Nah, kalau di royalty teman-teman benar-benar kita sebagai manusia yang memiliki kecerdasan, manusia yang memiliki analisa, kita benar-benar bisa menuangkan ya analisa kita ke fitur setting robot ini. Ya, jadi benar-benar setting ini adalah dari otak kita. Ya, robot tidak akan melakukan pemilihan koin sebelum manusianya yang pilih. Ya, seperti itu. Nggak mungkin, ya udah terserah kamu lah bot, kamu milih koinnya apa, nggak bisa teman-teman di sini. Ya, terserah kamu mau profit berapa lah bot, nggak bisa. Ya ini benar-benar kita sebagai manusia dengan sadar kita menuangkan analisa kita ke bed setting seperti itu. Oke, next Mas Riko. Oke, menaikkan balance trading. Nah, artinya teman-teman, ini juga sebenarnya kalau kita mau lakukan ini bisa maksimal juga. Ya, menaikkan balance trading karena kita hanya trading 5% dari modal, teman-teman. Tentunya kita bisa menaikkan balance trading ketika di momen-momen tertentu. Kalau misalnya harga Bitcoin harga Bitcoin ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke, kembali ke 3 karakteristik kripto tadi teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin +1 ataupun +2, oke, maka seharusnya biasanya altcoin itu plusnya sudah 5, sudah 6, sudah 7 seperti itu. Itu contohnya ya, teman-teman. Bitcoin +5, maka altcoin itu plusnya sudah ada aja udah 18 ya kan. Ethereum sudah 6 ya di atasnya. SRP sudah 9. Oke. BNB masih sama ya. Oke, terus DOT sudah 10. Nah, kayak itu ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya Bitcoin -5, tentunya itu juga akan kebalikannya. Kemungkinan ada juga sudah minusnya di atas 10%. Ya. Bagaimana dengan koin baru teman-teman? Koin-koin baru, oke, kita bisa lihat di bawah Mas Riko. Contoh Mbox. Ya, Mbox itu juga koin baru, tetapi di Royal King nggak ada ya teman-teman. Itu udah 29 plusnya kayak gitu. Contoh ada lagi Mas Riko nggak ada ya. Oke, nah artinya teman-teman, Bitcoin dia baru +5, tapi koin baru plusnya sudah di atas 15-20%. Tapi begitu juga kebalikannya teman-teman. Ya, begitu juga ketika Bitcoin -3 ya, altcoin biasanya sudah minusnya udah di atas 5, di atas 7 seperti itu, ya. Di atas 8 ya seperti itu. Ya, koin baru minusnya sudah di atas 10 teman-teman. Nah, ketika kita mengetahui bisa memahami sebenarnya karakteristik kripto itu hanya seperti itu, maka nanti kita bisa untuk mengambil keputusan melakukan pembelian di atas 5% trading kita. Misalnya kalau modal 10.000 kita tadi sudah trading 500 US, maka kita bisa ambil salah satu koin di luar yang 5 atau 10 yang kita sudah ambil pertama dengan teknik cycle ya. Kita bisa melakukan teknik one shot tetapi sekali entry misalnya 1.000 ataupun 2.000 ya. Berarti kita sudah melakukan trading di atas 5%. Tetapi teknik ini teman-teman harus benar-benar konsultasikan dengan tim V3 ataupun V4 ataupun teman-teman yang sudah mengerti kripto ya, teman-teman seperti itu. Oke, next Mas Riko. Oke, artinya teman-teman kita di Royal Key benar-benar selain mendapatkan cuan, tiap hari cuan seperti itu, ya artinya kita memang benar-benar belajar. Yang pertama, teman-teman, untuk teman-teman yang pertama kali masuk di Royal Key sebagai member Royal Key, yang pertama adalah pahami dulu setting trading. Ya, untuk di awal itu benar-benar pahami. Terlepas teman-teman mau afiliasi, mau networking ataupun tidak, itu pahami. Tapi kalau teman-teman mau networking, ya harus dipahami juga ya karena ini adalah produk knowledge dari si robot Royal Key itu sendiri. Bagaimana kita mau networking kalau bed setting aja kita tidak paham. Oke. Ya secepatnya pahami bed setting teman-teman ya. Terus pahami juga karakteristik koin tadi ya. Terus gunakan money management, terus naikkan balance. Itu kalau kita benar-benar kita melakukan trading tidak menggunakan copy trading ya teman-teman. Oke. Terus setelah kita mengetahui ini teman-teman ya lakukan trading dengan 5% dan full otomatis tanpa kita melakukan trading lagi.
Oke, masih ada materinya Mas Riko? Peserta 943, terima kasih teman-teman. Sudah kita masuk ke ruangan Zoom, artinya kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau materinya sudah habis Mas Riko, sementara materi kita untuk basic training itu ya teman-teman. Nanti kita akan tambah lagi beberapa materi yang lain. Ya, kalau memang teman-teman nanti menginginkan materi blockchain, ya, nanti kita undang juga pakar blockchain untuk kita bisa belajar sama-sama, misalnya seperti itu, ya. Oke, teman-teman, materi dari saya cukup saya akhiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita bisa diskusi. Saya lebih kurang, saya minta maaf, teman-teman. Dan info sebelum saya akhiri, besok kita akan meeting dengan V3, ya, V3 ke atas, V3, V4, V5. Kita akan melakukan meeting khusus, ya. V2 belum bisa masuk, ya, makanya segera naik V3. Kita akan menentukan titik event di beberapa kota di Indonesia, ya. Nantikan dari kami, dari tim Royal Key Indonesia untuk datang ke kota Bapak Ibu semuanya, ya. Tetapi itu besok akan kita putuskan V3, V4, V5, ya. Itu informasi tambahannya. Terus informasi yang lain apa ya? Informasi yang lain nanti kita sambil berjalan teman-teman, ya. Saya kembalikan ke Mbak Isti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Santoso. Ini penjelasannya lengkap banget ya dari awal sampai akhir. Teman-teman mungkin yang baru ikut Royal Q dan baru belajar trading tadi sudah dijelaskan detail sekali terkait pembagian koin dan lain sebagainya ya. Nah, saat ini saya juga ingin memberikan kesempatan nih buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung ataupun di kolom chatting. Tapi kayaknya ini udah keroyokan nih Pak Santoso. Udah banyak banget yang angkat tangan ini yang raise hand. Ya, Saya sampai boleh, bingung. boleh. Boleh ya, siap ya. Ini udah ada 17 loh Pak ini yang raise hand. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan deh untuk Bapak Diki. Silahkan Bapak Diki. Dari mana Pak Diki? Halo Pak Diki, tolong mic-nya di-unmute dulu. Nah iya, oke. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Pak. Santoso. Salam cuan. Malam Pak Diki. Salam ya, cuan. Selamat malam. Saya dari Medan. Horas, ya. Silahkan Pak, mau ditanyakan apa Pak? Oke, jadi saya ini termasuk pemula di sini, baru bergabung, baru seminggu lah. Jadi saya tertarik dengan apa ini, bet setting di trading Royal Q. Tentunya bagi setiap pemula, kalau melihat bet setting ini bingung kita membacanya. Jadi yang ingin saya tanyakan, itu kan yang bet setting itu kan sudah dibuat oleh sistem itu sendiri. Tentunya robot itu yang membuat. Kalau kami sebagai pemula, apakah kita ikut saja dengan format seperti itu, ataupun kalau mau kita rubah, apa dasar kita merubah supaya kita dalam bermain trading itu aman? Mungkin itu aja. Oke Mas Diki, yang pertama adalah dasarnya dulu 5% dari modal, itu dulu. Sebelum kita milih koin, ya, sebelum kita menentukan berapa jumlah koin yang mau kita ambil, itu kita tentukan dulu langkah pertama adalah money management. Ya. Baik kita melakukan trading sendiri ataupun kita pengen ikut copy trade. Copy trade juga harus money management, ya, tidak bisa. Tidak bisa kita melakukan copy trade, kita tidak melakukan money management, sama aja, ya, sama aja. Jadi copy trade ataupun tidak, tetap langkah pertama adalah Mas Diki lakukan money management 5% dari modal. Setelah kita tahu 5% dari modal itu berapa, baru kita tentukan per koinnya kita mau berapa. Oke, jadi kalau per koinnya kita mau berapa entry-nya, pembeliannya, baru ketahuan nanti. Sebenarnya contoh, kalau misalnya 1000, 5%-nya kan 50 USDT ya, 50 USDT. Ya, 5%-nya 50 USDT. Itu kalau misalnya kita mau ambil satu boleh, 50 USDT berarti. Mau ambil 2 boleh, 25. Mau ambil 5 boleh, 10. Artinya bukan berapa koin yang saya mau ambil, tetapi sesuaikan dulu 5%-nya berapa.
Ya, tentukan dulu 5%-nya dari modal berapa, baru cerita berapa koin. Oke, itu setelah itu sudah Mas Diki baru settingannya. Benar tadi yang ditanyakan Mas Diki, ya kan, ke settingannya tadi. Apakah kita hanya mengikuti ya dari developer saja ataupun tidak? Kalau Mas Diki mau trading koin-koin baru, ya itu gunakan settingan yang dari developer. Contoh Mas Diki mau trading koin apa Matic, T-Full, ya itu boleh pakai gunakan settingan developer. Tetapi kalau misalnya Mas Diki misalnya mau trading koin Indo ataupun altcoin, ya itu kalau Mas Diki gunakan settingannya developer kurang agresif. Jadi nggak nendang. Kalau kayak kita beli motor itu kurang ngebut gitu loh Mas Diki. Jadi knalpotnya harus agak diganti racing, ya kan kayak gitu. Ya kan, shocknya diganti dikit ya kayak gitu. Nah ibaratnya kayak gitu Mas Diki. Jadi settingannya Mas Diki bisa rubah yang lebih agresif. Contoh karena kalau developer kan 3,5% dia baru beli lagi. Nah Mas Diki bisa misalnya rubah 1,5% ya. Setelah itu beli 1 kayak gitu. Turun 1,5% lagi, misalnya beli 1,5 kayak gitu. Berarti dia lebih agresif. Tetapi untuk koin yang baru ataupun altcoin ya Mas Diki, ya. Bisa ngejawab Mas Diki yang dimaksud? 1,5%-nya itu di mananya kita rubah supaya lebih agresif? Bisa di apa nggak digambar situ? Oh, boleh saya tunjukin ya. Bisa ditunjukkan ya. Ya juga masih floating, tapi floatingnya nggak parah ya teman-teman. Ya teman-teman yang nggak money management pasti floatingnya masih 15%. Ya, tapi karena saya money management, floatingnya masih cukup bagus. Oke, contoh misalnya Ethereum Classic. Oke. Nah, misalnya kayak gini Mas Diki, ini bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita modif lagi ya teman-teman. Kalau memang kita mau trading sendiri, ya kita bisa modif lagi. Karena kalau kita benar-benar gunakan settingan dari developer itu kalau untuk apa? Untuk koin-koin Indo ya kayak Bitcoin itu benar-benar malah nggak profit malah Mas. Malah nggak profit nanti malah. Oke. Sudah cukup ya Pak Diki? Sudah cukup jelas Pak Diki? Oke, cukup jelas loh. Ya. Terima kasih Pak Diki. Horas Pak Diki, salam profit ya, salam cuan. Oke, Pak Santoso, ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chatting ya. Ini ada pertanyaan dari Tau. Pak, kenapa sih di kuantitatif trading saya nggak ada koin sol, Pak? Sedangkan tempat akun orang lain ada yang dapat koin sol. Padahal mengikuti circle yang sama, yaitu QQ, kok bisa beda-beda ya? Dan ini juga relate pertanyaannya dengan kenapa profit harian dua account bisa berbeda, padahal dengan copy trade yang sama dan modal yang sama juga. Nanti mungkin Pak Santoso bisa bantu jelaskan. Oke. Yang pertama tadi, kenapa teman saya dikasih koin sol yang lain nggak kayak gitu? Oke, jadi kayak gini. Ketika kita ngikut copy trade itu sampai sekarang saya belum mengetahui parameter apa yang diberikan ya dari robot, dari sistem ya. Yang memberikan sebenarnya bukan copy trade-nya tadi, bukan, karena dia hanya menyiapkan lebih banyak, tapi ada sebuah parameter kenapa saya diberikan sol, yang lain diberikan yang lain. Nah, itu sampai sekarang saya belum sempat bertanya ke feedback, Mbak. Jadi saya belum bisa jawab. Itu. Ya, itu pertanyaan yang sering. Ya, itu yang pertama. Mungkin nggak sih Pak, kalau karena time-nya pada saat orang itu synchronize itu berbeda, sehingga mungkin harganya yang paling bagus saat itu adalah koin bukan sol mungkin. Mungkin nggak sih Pak kalau kayak gitu? Belum bisa. Faktor apa ketika kita diberikan koin ini, faktor apa itu memang. Karena saya juga beberapa kali masuk ke copy trade di 2 akun saya, ya itu juga di saat bersamaan, bukan bersamaan, satu kali ini saya dikasih ini,
saya coba dengan ini, kasih ini lagi, ya kan? Padahal yang lain kan juga ada gitu kan. Nah seperti itu yang belum ini. Itu menjadi PR kita ya teman-teman semua, nanti kita Ya, itu coba menjadi cari PR tahu kita. ke feedback ya. Oke, mungkin yang satu lagi tadi Pak terkait kenapa profitnya bisa berbeda-beda padahal kita menggunakan circle yang sama dengan modal yang sama pula Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus nih Mbak Istia. Ya. Oke, ini membuktikan bahwasannya Royal Key adalah real trading. Ya, no investasi bodong, no money game, no abal-abal. Ya, kenapa? Contoh, kalau saya punya modal 10.000 US, Mbak Istia punya 10.000 US, misalnya Mas Irfan punya 10.000 US. Oke, sama-sama modalnya kita sama. Dan sama-sama money management, 5% dari modal. Oke, berarti 500. Oke. Dan sama-sama menggunakan setting trading yang sama. Oke, Mbak Istia setting tradingnya sama, saya sama, Mas Irfan juga sama. Oke. Dan sama-sama memilih 10 koin. Oke. Mbak Istia 10, saya juga 10, Mas Irfan juga 10, sama pula koinnya. Tetapi profitnya bisa berbeda. Anggaplah waktu start entry-nya sama. Ya, kita bersama per detiknya sama, semuanya sama. Tapi profitnya bisa beda. Kenapa? Mbak Istia ngambil entry Bitcoin 100 USDT, saya Bitcoin 75, Mas Irfan 50. Mbak Istia ngambil koin kedua misalnya Ethereum 30, saya Ethereum-nya 70, Mas Irfan ngambil Ethereum-nya 150. Sudah dipastikan profitnya berbeda. Ya. Nah, itu jawabannya, Pak. Oke, padahal semuanya udah kita samain tadi ya. Semuanya kita udah samain. Karena ini real trading ya, jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Lain cerita kalau yang flat semua rata, ini rada-rada mencurigakan ya. Oke, sekarang kita beralih Pak untuk penanya langsung. Di sini banyak soal yang udah raise hand. Saya kasih kesempatan untuk Pak Suryanto, boleh silakan Bapak Suryanto untuk di unmute. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya. Malam ya. Pak Suryanto. Selamat malam Pak Santoso. Sama-sama dari Sumatera kita Pak. Cuman saya di Bangka Belitung Pak. Oke, Bangka Belitung. Waduh, itu banyak ikannya itu, banyak timahnya. Oh iya, harga timah lagi mahal nih Pak. Izin bertanya Pak, saya pemula, saya baru sekitar seminggu Pak, gitu. Biasanya saya mainnya manual Pak dulu di Indodex. Terus begitu saya dapat informasi ini, wah saya tertarik gitu. Yang mau saya tanyakan Pak, di Royal Key kita kan setiap hari itu terhitung profit gitu ya Pak ya. Catatannya itu lengkap gitu kan. Contohnya hari ini, saya modalnya nggak banyak karena pemula juga Pak, hanya 600 USDT. Coba ya. Hari ini saya dapat sekitar 15-an USDT Pak, gitu profitnya. Nah, tapi Pak, profit yang antara di Royal Key dengan di Binance kita itu terlihatnya kok di Binance kok nggak nambah-nambah gitu Pak. Apa saja Pak faktor yang mempengaruhi Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Sebenarnya bukan nggak nambah, karena memang robot cycle terus, ya kan. Jadi sebenarnya kayak yang trading tadi, kayak logik kerja yang saya jelaskan pertama tadi, Mas Supriyanto. Kita udah profit berapa? 10.154 ya. Oke. Begitu dia sudah harga naiknya dari tadi ceritanya kan harga 500 naik ke 670, dia kan profit tuh. Jadi uangnya jadi 10.154. Maka setelah 3 detik dia langsung open posisi baru 1 juta. Makanya uang kita tinggal 9.154. Nah, sebenarnya untung kita di mana? Untung kita dia masih dagang lagi dengan beli 1 juta. Jadi sebenarnya kalau Mas mau hitung semuanya, USDT-nya berapa, nanti si koin A ada berapa USDT, koin B ada berapa USDT, koin C berapa USDT, itu dijumlah, itu pasti lebih sudah nambah profitnya. Gitu. Sudah cukup jelas ya Pak Suryanto ya? Oh di mute ya, coba Pak di unmute lagi. Nah, gimana Pak? Terima kasih. Ya, karena mungkin terpengaruh dari harga koin kita juga ya Pak, apalagi kemarin hari Selasa ada koreksi. Iya, benar berpengaruh. Cuma sebenarnya kalau kita, iya karena lagi floating ya, benar. Iya lagi floating Pak, langsung. Gitu Pak.
Langsung kaget. Berpengaruh, benar, Tapi benar, kalau berpengaruh itu, Mas. Benar. ya kemarin sempat ini ya, sempat floating ya banyak. Benar, banyak sekali. Terima Baik, kasih. makasih Pak Santoso. Salam profit ya, semoga segera Salam cuan. Semoga Salam cuan. ya. Oke, saya mau balik lagi nih ke pertanyaan di kolom chatting. Banyak banget ini Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Jimmy. Pertanyaan pertamanya adalah, kalau buat yang sudah money managementnya misalnya terlanjur 50%, bukan 5%, bagaimana cara keluar yang aman ketika hari ini market floating banyak, Pak? Ini udah terlanjur basah nih, kira-kira untuk menyelamatkan diri bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua juga, kalau kita nyari downline, misalnya ada tim yang mau bergabung dengan modal 1000 USDT kan sulit, mungkin bisa orang main awal cuma 100 USDT, tetapi 5% dari 100 USDT itu kan cuma $5. Ya. Itu kan tidak 5%, Pak. Jadi gimana nih kira-kira untuk solusinya? Silakan Pak Santoso. Oke. Jadi yang pertama ketika kita sudah 50%, seperti cerita awal saya dulu, ya kan, waktu di awal saya juga modalnya 100 USDT, ya kan. Sponsor saya, tim sponsor saya dari Malaysia, Mr. Supi, bro ya sudah coba ambil, bro aku mau trading nih, coba trading $100 gitu ceritanya Mbak, ya kan. Ya sudah, saya pandu, ambil itu, ambil itu, ambil itu, ambil 5, disuruh ambil 5. Ya ternyata sponsor saya juga nggak ngerti money management. Setelah 1 hari floating dia, waduh bro, kenapa nggak profit ini? Lah kamu kemarin ngambil berapa? Ya kan bro yang nyuruh ngambil 5. Waduh, saya bilang gitu kan. Gitu ceritanya. Nah itu karena waktu itu juga cuma 100 USDT ya, maka saya waktu itu saya tambah lagi 500 USDT dan saya coba belajar melepaskan floating saya. Saya tidak mau cut loss. Padahal kalau 100 USDT floatingnya sekitar 35%. Berarti sekitar hampir 40 USDT lah ya, sekitar 500.000 nggak nyampe ya. Tapi saya mikirnya bukan kerugian 500 ribunya, tapi bagaimana cara bisa ngelepasin itu. Makanya saya injek 500 USDT ya, modal baru. Oke, bisa kedengaran Mbak? Ya bisa Pak. Oke, saya injek dana baru untuk menyelamatkan 35 USDT kerugian saya tadi dengan 500 USDT. Dan saya tunggu momen. Saya tunggu momen ketika dia setelah 1W dan dia mau naik, saya baru lakukan pembelian. Ya, dengan tombol buy tadi saya beli di sana, sudah setelah itu lepas seperti itu. Itu kalau misalnya kita mau ngelepasin, jadi caranya ada 2, kita tunggu saja kalau kita tidak ada dana. Yang kedua, kita bisa tambah dana. Oke, seperti itu. Cuma kalau misalnya membutuhkan dana besar, ya sebenarnya kalau di trading kripto ini kan juga nggak berbahaya ya, nggak sebahaya di kayak di forex kayak gitu ya. Sebenarnya kita kayak. Halo Pak. Halo Pak Santoso. Ini ada gangguan sinyal ya sepertinya. Halo Pak. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk jawaban pertanyaan bagaimana cara lepas dari floating loss. Yang pertama itu bisa dengan kita tunggu saja, karena pasti kalau kita trading di spot itu, apalagi kita pakai koin-koin yang fundamentalnya bagus, nanti pasti akan naik lagi. Kemudian atau kita bisa juga injek modal tambahan supaya averaging price-nya itu nggak terlalu jauh dengan current price-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Jimmy ya. Oke. Pak Santosonya udah keluar nih, mungkin karena sinyalnya juga terganggu. Mungkin untuk operator bisa tolong dihubungin atau dibantu di kontak Pak Santosonya, kira-kira bisa balik lagi ke sini atau enggak? Wah, kembali lagi Mbak. Ya, Oke, Pak. Ya, ilmu penghilang nih. Ya, tadi sampai di bagaimana kita melepaskan dari floating, Pak. Ya, yang pertama kita bisa tunggu, yang kedua kita bisa tambah dana. Ya, nggak usah khawatir teman-teman, di kripto ini trading paling lebih aman lah dibanding trading yang lain. Ya, kita mau tambah berapapun ya, ketika momen yang tepat, ketika lepas ya sudah. Yang dana penambahnya tadi mau diambil lagi juga bisa kan kayak gitu. Oke, Pak. Itu yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua,
Apa tadi Mbak ya? Pertanyaan Oh, 100 USDT. kalau 100 USDT karena 5%-nya kan $5. Jadi gimana nih first buy-nya nih? Oke, berarti kita hanya diizinkan 10%. Dan 10% ini ambil koin induk saja, ataupun altcoin. Jangan ngambil koin yang lain dan ambil satu saja. Ya, ambil ya Bitcoin sama XRP aja lah. Seperti itu. Ambil koin induk, satu koin, dan first buy-nya tetap $10 ya, karena dari Binance memang Ya. minimal $10. Ya. Sudah cukup menjawab ya Pak Jimmy ya. Kalau gitu saya mau beralih lagi ke penanya langsung. Ini ada Bapak Sarjono nih, udah standby dengan kameranya. Halo Pak Sarjono, silahkan di unmute Pak. Ya, silahkan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Dari Banjarmasin. Wah, Banjarmasin. Luar biasa. Iya, Pak Santoso, saya ini baru bergabung Pak, dari baru beberapa hari ya, 4 hari, kemudian pas kena floating Pak. Jadi hari pertama saya untung, kemudian di hari pertama, kedua, ketiga untung, hari berikutnya sampai sekarang tanggal 10 sudah 4 hari ini kena floating. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara melepaskannya. Terima kasih Pak. Jadi hanya pertanyaan saya, kalau kita mau nambah deposit, itu memangnya seperti apa Pak? Momen yang harus diambil itu Pak, agar kita tetap cuan itu Pak, yang floating tadi. Terima kasih Pak. Halo? Ya, Bapak modalnya berapa kemarin? Total modalnya? Hanya 100, baru 100 karena baru pertama kali masuk. Ya, nggak apa-apa Pak, sama. Saya juga 100 dulu Pak. Iya. Ya, saya juga $100 dulu Pak, nggak apa-apa. Ya, oke. $100 Bapak ngambil berapa koin Pak? 3 Pak. 3, berarti 30 USDT. Berarti 30% Bapak. Iya. Ya, 30%. Berarti 30% dari modal. Oke, itu masih mending Pak. Saya 50% dari modal Pak waktu di awal. Dan harga ini floating juga. Kemungkinan Bapak floatingnya di atas 25% ya? Iya, betul. Ya, kayak dokter aja sih saya Pak. Kayak dokter aja. Sebenarnya Bapak bisa tambah, misalnya Bapak tambah untuk nyelamatin ya. Sebenarnya itu Bapak floatingnya itu kemungkinan ya 30 sampai $40 lah Pak, Bapak kerugiannya itu. Kalau misalnya Bapak cut loss, tapi saran saya jangan cut loss, jangan jual rugi. Ya, Bapak tinggal tambah ya, tambah misalnya 500 US. Ya, caranya seperti apa? Caranya koin 1, koin 2 di post. Berarti tombol postnya itu diaktifin, hanya satu saja yang di trade. Yang di tradingan satu saja, oke. Terus misalnya, tapi nanti Bapak minta pandu sama tim sponsornya yang di atas, V2, V3-nya, minta tanya kapan melakukan pembelian, ya, kapan melakukan pembelian yang tepat, ya, karena kan hari ini juga masih sideways ya Bitcoin Pak, ya berarti. Kalau misalnya besok ada momen bagus, ya, dana 500 itu misalnya Bapak bisa lepaskan satu dulu, misalnya Bapak beli 50 USDT tetap satu. Oke, nanti dari 25 itu bisa minusnya misalnya tinggal 15 kayak itu, ataupun Bapak langsung tembak 100, ya kan? Tembak 100 itu kemungkinannya floatingnya tinggal di bawah 10 gitu, ya, di bawah 10, dan tunggu. Tapi lakukan itu ketika harga Bitcoin udah mau naik, karena yang lain pasti ikut ya. Gitu Pak. Jadi lepasin satu. Saya kemarin butuh waktu 3 hari Pak untuk ngelepasin floating saya, karena saya tidak mau cut loss. Tapi saya tahu caranya untuk ngelepasinnya dengan menambah dana baru. Itu Pak. Tetap konsultasi dengan tim sponsor, tim leadernya ya Pak ya. Iya. Sudah cukup jelas ya Pak Sarjono ya. Jadi tetap koordinasi dengan upline-nya ya, untuk info-info terkait kira-kira kapan harus ini masuk lagi. Oke, terima kasih Pak Sarjono. Sekarang saya mau beralih nih Pak Santoso, masih kuat kan jawabin pertanyaan? Boleh ya. Oke,
ada pertanyaan dari kolom chatting lagi, Pak. Jadi ini pertanyaannya terkait, oke, ini dari Pak Indra. Kenapa jumlah koin antara revenue detail dan di trade history Binance berbeda ya, Pak? Saya ikut copy trade, beda-beda juga selisihnya. Itu kenapa ya? Kadang-kadang suka berbeda gitu, Pak. Di revenue detail dengan yang di Trade history. trade history dan di revenue detail. Ya. Saya belum tahu juga ini, Mbak. Tapi mungkin kalau revenue detail itu karena dia akumulasi ya, Pak ya. Kan kalau trade history satu-satu poinnya yang informasinya. Kalau tidak salah, ya salah ya. Ya benar ya, kalau revenue detail memang dia gabungan. Kalau di apa? Iya, itu memang per koinnya di apa aja kayak gitu. Nah, makanya pertanyaannya gimana kok bedanya di mana gitu kan? Iya, selisihnya ada yang 20%, ada yang sampai 40%, padahal dipotong otomatis dari fuel dan 1% dari seed. Ini agak masih rancu sih Pak Indra pertanyaannya. Mungkin nanti bisa didiskusikan juga dengan upline-nya ya untuk lebih detail lagi. Ya. Dan pastiin kalau memang ada data yang tidak valid, ya pastiin dulu tapi ya Mbak ya, dipastiin kalau memang benar-benar tidak valid, segera laporkan ke feedback. Karena ini penting sekali untuk developer teman-teman ya. Karena saya juga dulu pernah jadi developer juga. Ketika ada laporan kayak gitu senang sekali Mbak. Oh ternyata di sini ada yang salah ini gitu. Oke. Jadi ya, tapi pastiin dulu. Ada juga yang asal lapor aja. Perasaannya udah bener ini ya. Ini kayak gitu kita jadi pusing developernya kan. Gitu. Inputan juga ya untuk royaltinya supaya terus berkembang ya. Iya. Oke, ini masih banyak lagi pertanyaan, tapi mungkin mohon maaf kalau tidak terbaca semua karena keterbatasan waktu juga. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, jangan khawatir teman-teman, tanyakan saja upline-nya, V2, V3-nya sampai clear. Dan juga sebetulnya untuk kegiatan Zoom kita ini ada beberapa kali ya dalam 1 minggu. Seperti biasa di hari Rabu dan Minggu kita ada business conference, kita akan membahas tentang affiliate marketingnya, dan juga setiap hari Jumat ini ada basic training yang tentunya bertemu dengan Pak Santoso. Oke, ini mungkin saya akan ngasih kesempatan untuk penanya langsung ya, satu lagi ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Ini ada Pak Diki. Silakan Pak Diki. Halo Pak Diki. Ya, silakan di to unmute Pak Diki. Udah tadi? Oh udah ya, ini masih apa namanya? Saya lower hand dulu ya. Oke, karena saya lebih tertarik ya videonya nyala nih. Oke teman-teman yang mau nanya kalau bisa videonya nyalakan ya biar kita juga bisa saling bertatap muka. Nah ini ada perempuan deh, dari tadi laki-laki terus yang nanya. Saya mau Priscilia nih, silakan. Kali ini perempuan. Halo Mbak. Di unmute dulu Mbak, mic-nya Mbak. Sasa. Oke, udah bisa ya. Halo Mbak, dari mana Mbak? Aku dari Jakarta, salam kenal semuanya, Priscilla. Silakan. Iya, aku mau nanya tadi tentang yang subbin mode sama subbin mode yang real time. Jadi waktu kemarin itu aku Zoom yang pertama-tama itu yang sama barengan sama V5, mereka menyarankan kalau seandainya floating loss kita agak tinggi di atas 5 ya, minus 5 di atas, mereka menyarankan untuk menyalakan subbin mode yang normal untuk mengurangi minus dari floating itu. Nah, kalau tadi aku dengerin Pak Santoso kan katanya kalau bisa jangan dinyalain, kita nyalain yang real time kan Pak ya. Oke. Nah, terus ya jadi aku bingung gitu perbedaannya. Jadi sebenarnya kita harus nyalain atau enggak? Soalnya emang kemarin aku juga awalnya nggak ikutin yang money management-nya, jadi emang aku agak nyangkut ada yang sekitar $15. 15 minus 15 lah rata-rata kayak gitu. Nah, itu aku juga kemarin akhirnya aku coba nyalain subbin mode-nya, memang mengurangi floating-nya. Agak lebih cepat tapi nggak masuk di data real time-nya. Jadi baiknya gimana tuh Pak sebenarnya kegunaan si subbin mode ini? Jadi aku masih rancu antara subbin mode sama subbin mode yang real time. Oke. Subbin mode sama yang real time itu kalau yang subbin mode yang nomor 2 itu benar-benar profitnya 100% dikasih sama kita. Jadi royalty tidak ambil 20%.
Itu. Tapi yang real, tetapi Royal Key dia tidak kasih laporan ke kita di revenue detailnya, enggak ada. Itu benar-benar ada di Binance. Oke. Oke, dia nggak kasih laporan, nggak kasih catatan, intinya kayak gitu deh, ya. Tapi yang Binmod yang real time itu tetap dia kasih, dia ambil 20%, tetapi kita dikasih catatan. Nah, gitu. Itu aja sih bedanya. Tapi soalnya dari kemarin nih saya udah coba ikut Zoom yang 2 kali nih sama yang V4 sama V5. Yang hari ini kan ada Zoom juga nih dari tim yang Koko Cuan ya. Nah, sama mereka tuh presentasinya adalah Subbin mode itu boleh kita nyalain untuk mengurangi floating. Makanya kemarin jadinya saya coba memang benar mengurangi floating. Mereka menyarankan untuk mengurangi floating, kita akan nyalain Subbin mode-nya. Mengurangi floating. Jadi saya bingung. Iya benar, untuk mengurangi floating, mereka menyarankan untuk menyalakan Subbin mode. Aku udah coba ikutin 2 kali dan sama gitu kata-katanya. Jadinya makanya pas lagi dengar Pak Santoso punya kok beda gitu loh. Oke. Nanti saya juga cari klarifikasi ke Koko Cuan juga. Kemungkinan Bro Edric ya, kan di atasnya Bro Edric. Nanti saya info juga ke Bro Edric. Oke, tadi terus satu lagi boleh diulang Pak, agak minusnya 15% itu emang saya udah tambah dana. Terus tadi gimana caranya untuk mengejar si floating ini lebih cepat? Oke, tetap tunggu momen yang tepat karena kemarin hari ini masih sideways biasa. Setelah dia dump, ya dia biasanya masih santai-santai dulu, sekitar 3 hari lah, 3 hari. Setelah itu dia akan mulai menggeliat lagi. Ya, jadi aku udah tambah dana. Iya, tambah dana. Kemungkinan 1-2 hari ini pasti ada pergerakan market. Oh, jadi itu yang stop call marginnya nggak boleh dimatiin sama sekali ya sebenarnya? Iya, karena kalau stop margin call itu kita aktifkan ketika belum terjadi. Ketika belum terjadi harga dump. Kalau udah terjadi ya nggak ada gunanya juga kan. Itu sebenarnya fitur itu memang untuk para trader yang memang sudah bisa menganalisa harga, mau jatuh ini. Nah, dia aktifkan itu fitur itu. Maka dia akan nge-loss kayak remnya dicopot. Oh, dia nggak makan layer kan. Jadi seandainya memang udah terjadi down, memang udah nyalain aja, biarin dia buy terus walaupun agak floatingnya jadi banyak, nggak apa-apa gitu Pak. Soalnya udah ada satu koin sekitar 130. Ya, tapi kalau misalnya market udah ketahuan down 1 kali 1 hari, kemungkinan besok masih mau ini, ya bolehlah diaktifkan. Berarti untuk hari kedua, hari ketiga benar-benar layer nggak kemakan. Itu boleh juga. Tapi kalau udah memang sudah selesai down, kayak ini kan udah selesai nih di bawah nih, ngapain lagi kita aktifin kan kayak gitu. Oke, jadi itu sebenarnya stop itu kalau kita udah dapat sinyal untuk mau turun baru coba kita stop gitu ya? Benar, jadi sebelum terjadi kita aktifin, nah itu fungsinya sebelum terjadi. Jadi kalau udah terjadi percuma kita nyalain stopnya, biarin dia ngebeli terus malah Pak. Biarin justru biar dia trading aja di bawah kalau memang masih. Oke, ya udah. Nanti boleh tolong dikonfirmasi yang Subbin mode itu ya Pak ya? Ya, Subbin mode sama Pak Edric nanti saya diskusi. Pak Edric hampir setiap malam jam 2 telepon saya loh. Nggak tidur Pak Edric. Ya udah boleh. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Mbak Priscilia. Terima kasih ya Mbak. Oke, karena sekarang juga udah jam 2.55, saya mau pilih 2 pertanyaan terakhir deh Pak Santoso, nggak apa-apa ya 2 pertanyaan terakhir. Oke, 2 pertanyaan lagi teman-teman ya. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Jadi 1 pertanyaan saya ambil dari kolom chatting. Oke, ini Mbak, saya dari Makassar. Mau nanya dong, saya pemula banget, tapi udah ngerti untuk baca candle pasar. Nah, sebenarnya yang lebih tepatnya membaca analisa teknikal itu per day, per hour, atau dan cara aktifkan robot dan stop robotnya, katanya gitu Pak. Jadi ini mungkin minta saran ya, jadi kira-kira kalau kita mau baca pergerakan market itu enaknya baca candlenya per hari atau per jam nih Pak? Oke, jadi kalau kita sudah melakukan, karena Mbaknya masih baru ya, selamat bergabung. Jadi kalau kita sudah melakukan trading 5% dari modal, itu sebenarnya kita analisanya bagusnya sih per minggu aja. Per minggu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah minggu depan ataupun minggu kedua, minggu ketiga akan ada market drop atau market up. Itulah nanti
kita bisa ngambil keputusan, contoh kayak mbaknya tadi, oh stop margin call-nya saya mau aktifkan aja nih, kayak gitu. Ya, karena memang ini dengan adanya Royal Key, justru sebenarnya kita biar waktu kita terbebas. Jangan kita ngurusin aplikasi terus ya, ngapain kita beli robot kan kayak gitu. Kalau kita masih trading, makanya money management 5% itu teman-teman, sudah banyak teman-teman yang bilang ya dengan settingan yang bagus, itu bisa 1, 2, 3% kok sehari. Ada kemarin sore ada yang cerita dengan harga, dengan harga yang turun kemarin, Mbak. Ya. Itu dia punya settingan, itu nggak ngaruh, malah profitnya masih gede, nggak ada floating kayak gitu. Iya, saya Artinya juga dengan 5% itu bisa profit ya 0,5% satu hari sampai 1% per hari. ya. Oke, terima kasih ya. Semoga membantu ya Mbak ya untuk jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih, kita kasih kesempatan untuk yang bertanya langsung. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman semua kalau tidak semua terbaca. Tetapi jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab silahkan ditanyakan saja kepada leadernya atau kepada upline-nya, baik V2 atau V3 dan seterusnya. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Sukriyadi. Silahkan Bapak Sukriyadi. Baik, makasih Kak Istia. Ya, Pak Sukriyadi dari mana, Pak? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, selamat malam Pak Santoso. Saya kebetulan baru bergabung juga. Jadi saya awal bergabung itu melalui beberapa ini sih. Pertama saya $1.000, terus kemudian setelah profit lumayan, kemudian saya cancel, saya upgrade menjadi $5.000 seperti itu. Nah tiba-tiba market dump. Begitu dump, saya injek lagi, saya vaksin lagi gitu. Saya vaksin 2.500 jadi 7.500. Nah ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya tadi yang seperti ditanya sama Kak Priscilla tadi nih Kak Istia. Jadi pada saat dump, saya itu kan pada saat tidur saya, jadi saya tidak siap. Jadi saya tidak tahu kalau misalnya market jam 1-an itu dump lagi gitu, sehingga saya udah vaksin ternyata kena lagi gitu. Sehingga apa tadi stop margin call-nya itu kalau nggak salah apa ya? Sebelum dia ini itu apa sih, lupa saya ininya karena saya baru juga ya. Tapi sebenarnya kan di situ kalau kita klik koin kan ada yang tadi ya, one shot, sell, buy, stop margin call sama strategi mode ya Kak ya. Nah itu kalau pas lagi dump itu dia berubah jadi apa itu stop margin call-nya? Pokoknya dia nggak jalan lah jadinya. Nah setelah dia normal itu stop margin call itu sebenarnya kalau tadi informasi Pak Santoso kan pada saat kita tahu akan dump baru kita aktifkan kan stop margin call-nya kan, biar dia loss gitu loh, yang layer 1, 2, 3 sampai tadi sampai 9 sampai 7 itu tadi biar belanja semua lah gitu, biar loss seperti itu. Itu sebaiknya gimana Pak ya sebenarnya, itu kapan sih kita sebenarnya akan pakai stop margin call sama sebenarnya kira-kira yang untuk mendapatkan profit lebih itu seperti apa? Kalau sebenarnya kalau dari hasil profit yang saya dapat itu alhamdulillah sudah sangat lumayan lah. Karena sebenarnya saya kan pemain kripto udah lama juga dengan profit yang sudah sangat lumayan besar juga lah gitu. Saya pemainnya lumayan mohon maaf agak sedikit besar juga gitu loh terkait budget. Ya, jadi kalau misalkan paus sih belum Pak, baru cumi-cuminya paus lah gitu. Artinya kalau misalkan cuma vaksin gitu udah biasa karena saya udah terbiasa namanya floating main feature juga kan gitu, floating 1000 atau apa itu udah biasa gitu. Saya ingin tahu, saya tertarik dengan Royal Key, kemarin ada offering dari teman pada saat saya mempelajari. Saya sebelumnya pakai Bit Universe dan pada saat saya bandingkan itu benefitnya banyak sekali, kelebihannya dibandingin sama bot yang lain ya, karena memang pada saat down kita bisa average down gitu, kita bisa belanja terus asalkan vaksinnya kuat tadi seperti itu Pak Santoso. Ya saya kan tadi saya agak sedikit telat, cuma saya tadi sempat masuk terkait strategi informasi tadi yang one shot, sell, buy, stop margin dan lain-lain. Cuma saya ingin tahu yang untuk stop margin itu sebaiknya settingannya gimana sih untuk mendapatkan profit yang lebih besar gitu. Meskipun saat ini sudah lumayan lah Pak saya mendapatkan profitnya. Dengan beberapa hari ini saya sangat ya, meskipun sebenarnya mohon maaf kalau dibandingin dengan pendapatan yang kalau saya main feature atau apa masih jauh ya, dengan spot sendiri sekali saya belanja langsung dapat $4.000 biasanya profitnya seperti itu. Tapi so far saya diam aja, saya tidur aja dengan kondisi market seperti ini, saya masih dibayar seperti itu loh. Terima kasih Pak Santoso.
Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Pak Santoso. Supriyadi ya, Mbak ya? Ya, betul. Ya, jadi Pak Supriyadi, yang stop margin call itu adalah fitur di mana ketika itu kita aktifkan fitur itu benar-benar layer yang sudah kita tentukan, turun sekian beli berapa, turun sekian beli berapa, itu benar-benar tidak berguna. Itu artinya. Jadi tidak berfungsi. Kok tidak berguna? Tidak berfungsi. Maka dia tidak melakukan pembelian. Kalau itu fitur itu kita aktifkan. Nah, artinya kapan kita lakukan itu? Kita lakukan sebenarnya sebelum terjadi market down. Ya. Kenapa? Ketika sebelum terjadi market down, kita aktifkan, maka robot tidak melakukan pembelian 1, 2, 3, 4, ya kan? Tidak beli. Kayak kita nyelesain dulu harga jatuh ke bawah, baru kita nonaktifkan lagi, ya udah. Berarti dana kita benar-benar masih dalam bentuk USDT dan kita trading di bawah malahan, Pak. Sebetulnya maksudnya pada saat dia market crash, setelah down, kondisinya sekarang ini kan sudah mulai ya tekap-tekap dikit-dikit lah begitu. Ya. Ini dalam kondisi sekarang itu sebenarnya kondisinya untuk yang margin itu kondisi aktif atau non aktif, Pak? Stop margin call ya nggak usah diaktifin, Pak, karena itu tombol itu sebenarnya efektif difungsikan ketika sebelum terjadi, Pak. Sebelum terjadi market jatuh, dia tidak makan layer 1, 2, 3 kan. Ketika makan layer kan dia pakai equity kita kan, ini betul, Pak. Betul. Ya. Kan? Ya, gitu. Paham. Baik, mungkin satu lagi Pak Santoso, mungkin sebelum ditutup ya ke Istia ya. Ini banyak pertanyaan juga. Kenapa pada saat kita klik di koin itu, posisi quantity itu loh Pak, di masing-masing koin, kalau kita klik kan ada yang posisi amount sama posisi quantity, itu berbeda jumlahnya dengan koin yang ada di Binance gitu. Kuantitinya? Iya. Kalau saya berpikir, kalau saya sebenarnya nggak masalah sih ya, karena kan emang pada saat saya kasih vaksin bisa jadi dia belanja banyak, makanya yang ada di Binance itu lebih banyak gitu loh. Oke. Jadi misalkan kayak yang ini koin Algo, misalkan di koin saya posisinya ada 10, ternyata di Binance ini ada 20 begitu. Oh gitu. Iya. Itu kadang sering terjadi yang di koin-koin baru, Mas ya. Karena banyak beberapa ada yang info ke saya, itu rata-rata kadang yang kayak gitu itu di koin-koin baru. Karena kemungkinan koin baru ini, contoh kasusnya punya Pak Supriyadi kayak gitu. Tapi ada kasus yang lain lagi, itu dia ada kasus yang lain lagi, Mas. Karena koin baru ini banyak faktor ya, karena dia volume masih kecil, ya kan. Apalagi kalau kita misalnya kita sell langsung 2.000, sedangkan harga terbaik, ya kan, harga terbaik adalah harga tertinggi saat itu, ya. Harga sekian di saat itu, tetapi dia nggak cukup 2.000, berarti kan dia harus ngambil harga bawahnya lagi. Iya. Oh. Nah, seperti itu. Nah, itu kadang itu faktor-faktor seperti itu. Makanya sering saya dapat laporan itu biasanya pasti koin-koin baru deh. Karena yang volumenya kecil kayak gitu. Itu sih, Mas. Pak. Siap. Cukup jelas kan Pak Supriyadi ya? Lumayan, makasih Kak Istia. Minimal bisa memberikan pencerahan dan menambah cuan lebar terus lah untuk teman-teman semuanya. Oke, Mas Supriyadi, luar biasa. Thank you. Siap. Makasih Mas Santoso, Pak Istia. Oke, teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung acara ya, tapi jangan khawatir, sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, saya pribadi mohon maaf, tetapi bisa ditanyakan kepada upline kita langsung ya. Lalu mungkin untuk mengakhiri malam hari ini, saya mau minta closing statement deh dari Pak Santoso untuk teman-teman semua, biar kita semua semakin semangat, dan juga biar rezekinya Pak Santoso ini nular nih, kita jadi V6 nih semua dalam waktu dekat. Silakan Pak Santoso. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita udah belajar sama-sama ya. Saya minta maaf kalau semua pertanyaan tidak sempat kita jawab semuanya. Artinya teman-teman bisa berkonsultasi dengan V2, V3, V4, dan saya harapkan untuk teman-teman V4 ya, V4 semua V4 untuk membuat basic training sendiri ya. Nanti besok saya akan meetingkan. Jadi memang basic training ini cukup penting untuk pemahaman terkait bet setting dan terkait royal key itu sendiri. Karena produk knowledge-nya sebenarnya akan kita belajar di basic training seperti ini. Artinya kita pemahamannya akan bertambah terus. Itu teman-teman. Terus selanjutnya
sorry. Selanjutnya teman-teman di hari Rabu tambahan informasi kita akan melakukan event di Palembang ya. Bagi teman-teman yang memiliki kolega teman-teman di Palembang untuk bisa diarahkan nanti ke event Palembang. Nanti detail hotel dan waktunya nanti bisa diambil di grup ya. Besok sudah ada jadwalnya di grup. Terus tadi meeting V3, besok kita akan meeting V3 V4 menentukan titik jadwal roadshow Royal Key Indonesia ya, dari Sumatera sampai Surabaya ya kan. Yang pengen ikut roadshow ayo kita sama-sama. Oke, itu terus selanjutnya teman-teman ketika kita sudah memahami apa itu keseluruhan Royal Key dan kita benar-benar yakin bahwasanya ini adalah real trading dan ini bukan investasi bodong, teman-teman, kita masih memiliki bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang yang besar di luar trading. Teman-teman bisa lakukan itu dengan mengembangkan networking-nya. Dengan cara apa? Dengan cara sharing saja. Ya, tidak perlu ada presentasi tapi sharing. Sharing apa yang kita sudah rasakan. Ya, dengan sharing teman-teman itu tingkat closing-nya semakin tinggi. Ya, seperti itu. Lakukan dengan konsisten, komitmen, dan bayar harganya teman-teman. Ya, ketika teman-teman lakukan itu, pasti teman-teman bisa jadi V2, V3, V4, V5, V6. Ya, saya juga tidak kebayang sampai hari ini tidak kurang dari 10.000 US sehari, ya, bahkan bisa sampai 26.000 US satu hari, teman-teman. Karena memang dari awal saya melakukan dengan komitmen konsisten. Kalau saya tidak tahu saya harus belajar. Kalau saya tidak tahu saya harus belajar kemana, saya benar-benar belajar dan saya lakukan komitmen dan konsisten. Ya, lakukan hal yang sama teman-teman, maka kita akan berada di puncak yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Santoso. Mari teman-teman kita akan Pak Santoso, amati, tiru, dan modifikasi supaya juga rezekinya menular seperti Pak Santoso. Akhir kata saya Istia Sofiani undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memimpin acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Welcome to Basic Training Profit Income Detect Scan. Are you ready? Misi hari ini, bagaimana memahami fitur Royal Key, memahami backtesting, belajar memahami 3 karakteristik kripto, money management trading dan distribusi pemilihan koin, cara naikkan balance open posisi trading di atas 5%. Guest speaker, the first rank V6 Royal Key Global, Mr. Santoso. Dan dihadiri oleh seluruh rank V2, V3, V4, dan V5 Royal Key Indonesia.